وفروع شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الربيع البدري والإمام اللامع بن حجر العسقلاني ولمشينا التي تكون في مقالة بدا والتي تكون في مقالة سجوده وشريف عبد الله وكاي عبد الله بن مويا وكاي يزمي بن مجتهد وكاي سيدي بن نعمة وكاي شمع الشاري وكاي شبوبة والجميع معشوشنا باطل عننا dan seluruh guru-guru kita dimanapun berada. Allah Ta'ala yahmina bihmayatihim wa yumituna bimadadihim wa yanfa'na berkatihim wa nuri masrari wa ulumi fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak dimanapun tempat, dan juga seluruh para donatur mushola al-islah, para pengurusnya, para aparatur daerah RT, LT dan RW-nya, dan para seluruh jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehatanul afiyah, dan semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan, dan semoga kesulitan-kesulitan yang kita miliki Allah berikan jalan keluar. Apabila kita ada sangkut paut hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan untuk bisa membayarnya dengan keridhaan, dengan sesuai yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita menjadi orang yang ahli takwa, yang ahli taat, yang selalu berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan musleh, salihah dan muslihah, dan Allah tanggung biaya pendidikan mereka dimanapun mereka berada. Semoga mereka dijaga jauh dari kemaksiatan serta taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mudahkan untuk mereka meraih cita-citanya. Dan kalau Allah panggil nyawa kita, akhir hayat kita, semoga Allah tutup dengan husnul khatimah. Bi Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bertanyakan juga kepada jamaah, kalau ada yang di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, bisa beraktivitas kembali. Mungkin ada keluarga kita yang kurang sehat dan tidak bisa beraktivitas, semoga Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat. Dan untuk keluarga kita yang sudah mendahulu kita, semoga barokah kita silaturahim malam ini, barokah kita ngaji bersama-sama, pahala-pahalanya kita hadiahkan kepada mereka yang sudah mendahului kita, keluarga kita, orang tua kita, bibi kita, paman-paman kita, dan buyut-buyut kita. Semoga mereka ditempatkan di surganya Allah, kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan, dan semoga pekerjaan bapak-bapak Allah berkahi hasilnya. Allah jadikan keberkahan yang bisa menyelamatkan panjenengan, keluarga panjenengan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati segenap para jemaah, khususnya Ketua DKM Mushola Al-Islah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ghadna bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisah. Betul. Wal maqalatus alisah. Alhamdulillah. Dan maqalah ke-13 Anil Hasan al-Basri, dari Syekh Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jadi tabi'in ini kan, Hasan al-Basri ini termasuk tabi'in kan. Tabi'in ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut tabi'in akbar, akbarut tabi'in. Ada yang disebut dengan siwarut tabi'in. Ada pembesar-pembesar tabi'in, ada pemuda kaum akhir daripada tabi'in. Yang termasuk dari pembesar tabi'in ini diantaranya adalah Al-Hasan al-Basri. Ada juga namanya adalah Zaid bin Musayyib. Ada juga namanya Uwais al-Qarni. Ini kan sering kita dengar. Ini termasuk tabi'in, termasuk tabi'in pembesarnya tabi'in. Kalau tabi'in yang sighar tabi'in ini seperti Abu Hanifah, itu masuk kepada tabi'in. Malik bin Anas masuk tabi'in, tapi sighar tabi'in yang sudah ke belakang. Kan ada sahabat ini berjumpa dengan Rasulullah. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, beliau Islam, memeluk Islam, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Walaupun satu zaman dengan Rasulullah, tapi beliau tidak masuk Islam ketika Rasulullah. Masuk Islam ketika setelah Rasulullah. Tidak disebut dengan sahabat, tapi disebut dengan tabi'in. Baik. Wa huwa min akabir tabi'in. Beliau Hasan al-Basri ini termasuk dari kegedean pembesar tabi'in. Jadi sekarang akan mendengarkan, alhamdulillah Pak RW enggak sih. Senang kita kalau ada Pak RW. Soalnya yang saya lihat dulu Pak RW-nya, baru RT-RT-nya. Apa yang diberikan nasihat oleh Hasan al-Basri, man la adaba lahu la ilma lahu, man la adaba lahu, barang siapa yang tidak ada sopan santun baginya, etika baginya. Etika kepada siapa? Ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Etika beserta Allah, etika beserta makhluk.
Di antara kalau kita beretika dengan Allah itu, kita belajar syariat, wuduknya sesuai syariat, solatnya sesuai syariat, tidak mengada-ngada. Waktunya angkat tangan. Kalau belum waktunya angkat tangan, jangan angkat tangan ketika solat. Melakukan ibadah sesuai syariat berarti kita sudah beretika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di antara sunnah kita mengangkat tangan ketika sholat itu ada 4. Yang pertama adalah, ini membahas fikih akhirnya. Dari tasawuf, dari akhlak tasawuf nginjak ke fikih. Ya nggak apa-apa. Jadi di dalam sholat itu kita disunahkan mengangkat di 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang yang sholat takbir tapi tidak angkat tangan, sah Pak. Allahu Akbar, enggak angkat tangan, hanya bilang Allahu Akbar. Kalau panjenengan kan begini, minimal beginilah. Hukum mengangkat tangan adalah sunnah. Mengucapkan takbiratul ihram hukumnya wajib karena rukun daripada sholat. Yang kedua, ketika mau ruku, sunnah angkat tangan. Yang ketiga, ketika i'tidal, habis ruku bangun, sunnah angkat tangan. Yang keempat, bangun setelah tasahud awal. Rakaat ketiga, mau rakaat ketiga, tapi kalau bangun dari rakaat ketiga mau ke rakaat keempat, tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan. Apalagi mau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi duduk. Tidak semua Allahu Akbar disertai dengan angkat tangan. 4 tempat itu yang disunnahkan untuk angkat tangan. Kenapa? Karena masih banyak kita lihat belum waktunya angkat tangan. Pas waktunya angkat tangan enggak angkat tangannya. Kenapa? Nah, dipindah-pindah. Yuk kita balik lagi. Man azaba lahu, barang siapa yang tidak ada etika baginya, tidak ada etika kepada Allah, tidak ada etika kepada makhluk. Etika kepada makhluk itu menghargai orang lain, tidak mengganggu orang lain, sopan santun kepada mereka. La ilma lalahu, maka tidak ada ilmu baginya. Yuqtaddu bihi, yang dihitung dengan ilmu tersebut. Orang yang alim, orang yang banyak ilmu tapi tidak beretika, maka ilmunya tidak dihitung. Orang yang berilmu tapi tidak beretika kepada Allah, beretika kepada sama makhluk, maka walaupun dia pintar tidak dianggap berilmu. Ya, seperti Omar bin Hisham, Amr bin Hisham itu Pak, yang disebut dengan Abu Jahal. Bukan karena beliau bodoh, tidak. Beliau pintar, beliau bijak. Masih muda sudah bisa masuk ke Darun Nadwah. Di dalam Darun Nadwah itu balai RW lah, balai tempat pertemuan. Ada balai RW, alhamdulillah ada tempat pertemuan. Itu namanya Darun Nadwah. Yang membangun adalah kakek kelima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Hisham. Kemudian disebut dengan Abu Jahal karena kepintarannya tidak bisa mengenal kepada Allah, kepandaiannya
tidak bisa membawa dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia tidak punya etika kepada Allah dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak punya etika kepada Nabi Muhammad karena tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir baginya. Tidak dihitung. Makanya kalau panjenengan alim, kiai-kiai, ustaz-ustaz, tapi tidak beretika, ya nggak dihitung ilmunya, hanya akan jadi beban. Makanya ilmu itu Pak ada dua nanti itu. Ada kalanya ilmu itu akan menyelamatkan kita, tapi ada kalanya ilmu itu akan mencelakai kita. Yang kita takutkan ilmu yang akan menyebabkan kita su'ul khatimah, yang akan menyebabkan akhir hidup kita wafat dalam keadaan kafir, jelek dan sebagainya. Naudzubillah. Makanya karena memang ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan kita riya. Di antaranya bertambahnya taat, di antaranya bertambahnya ilmu, di antaranya bertambahnya pangkat. Kalau sudah merasa nah habislah dia. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita evaluasi saja. Nah, ini kajian seperti ini 1 bulan sekali untuk ngecas terus. Evaluasi terus dalam diri kita. Terus, wa man la sabra lahu, dan barang siapa tidak sabar, tidak ada sabar baginya. Sabar terhadap Allah, terhadap apa? Ala tahammulil bala'i, atas memikul musibah, wa adal khalqi, dan sesuatu yang menyakitkan dari makhluk, wa adal khalqi, dan sesuatu yang menyakitkan dari makhluk, wa ala masaqqati ijtinabil ma'asi, wa ala masaqqati, dan atas kesulitan ijtinabil ma'asi, menjauhi berbagai maksiat, wa ala adail faraidi, dan atas menunaikan berbagai kefarduan, kewajiban. Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar sholat, sabar zakat, sabar berjamaah, ini kan perintah. Sabar berpuasa, mentaati perintahnya Allah. Tapi juga harus yang kedua adalah sabar menjauhi larangannya Allah. Sabar dari melakukan maksiat, dari menjauhi maksiat. Sabar dari menjauhi maksiat. Orang kalau sudah menemukan suatu kesempatan untuk melakukan maksiat, apalagi tidak ada orang yang melihat pada saat itu susah. Contoh, ada tawaran, ini orderan, udahlah untuk kamu up harganya jadi 100 juta, padahal sebenarnya cuma 10 juta, ada 90 juta hasilnya Pak. Tidak ada transparansi, artinya dia nge-up tanpa sepengetahuan. Seumpamanya kita dipercaya untuk belanja barang, akhirnya kita bilang kepada dia sekian, kecuali kita yang jual, kecuali mereka jual kepada kita. Tapi kalau dipercayakan nanti laporkan ya berapa harganya, kan biasanya begitu Pak. Ternyata harganya 1000, kita bilang 100.000. Wah, nggak ada yang tahu ini. Tanda-tandanya kalau itu tidak baik Pak, kita itu tidak nyaman Pak. Takut ketahuan, takut apa, itu tanda-tandanya
bahwa perkara yang kita lakukan itu tidak baik. Coba kalau perusahaannya bilang, udah terserah kamu lah ngambil hasil keringat kamu, enak kan panjenengan, gak akan takut ketahuan, takut ini, takut seperti itu. Tapi kalau tanda-tanda panjenengan tidak nyaman hatinya, was-was, itu ada sesuatu. Sepertinya jalannya harus dievaluasi. Yang ketiga, kita harus sabar di dalam menerima cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan musibah, diganggu orang lain, itu kan cobaan bagi kita, Bang. Kita perlu sabar. Wa man la sabra lah, orang yang tidak sabar, tidak ada sabar baginya, la dina lahu, maka tidak ada agama baginya. Orang yang tidak sabar mentaati Allah, orang yang tidak sabar menjauhi larangannya Allah, orang yang tidak sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah, tidak dianggap la dina lahu, tidak ada agama baginya. Yang dimaksud tidak ada agama, yuqtaddu bihi, yang dihitung-hitung yang dihitung-hitung dengan kesabaran itu, dengan agama tersebut. Jadi mereka itu dianggap tidak beragama karena tidak bisa sabar menerima ketaatan, sabar menghindari maksiat, sabar daripada menerima cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di dalam Islam itu, Pak, walaupun sabar itu bukan berarti tidak melawan, Pak. Dipukul sekali dia, 3 kali dia, 4 kali dia. Ada aturan-aturan dalam Islam, terutama ketika ada orang yang mengganggu keluarga kita bela. Ada yang merampok, alhamdulillah. Ada yang merampok rumah saya, istrinya diambil, alhamdulillah, istri saya diambil. Tidak ada batasan. Malah kalau kita mempertahankan keluarga, harta, kita wafat dalam keadaan sahih. Wa man la wara'a lahu, wa man la wara'a lahu, dan siapa dan barang siapa yang tidak ada sifat wara' baginya. Apa yang dimaksud dengan wara' ini? Anil maharimi wasyubuhati, menjauhkan diri dari berbagai barang haram, wasyubuhati, dan barang subhat. Apa perbedaan subhat dan haram? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Haram jelas, halal jelas. Kalau abu-abu, Pak, ini haram enggak ya? Ini halal enggak ya? Itu berarti itu musabbihat, subhat namanya itu. Jadi kalau panjenengan mengambil makan barang haram, makan barang subhat, nomor dompet, Pak, dilihat 100.000. Wah, kayaknya orangnya ikhlas nih, cuma 100.000. Yang penting kayaknya dompetnya saya kembalikan, 100.000 saya ambil. Kayaknya, karena ada bahasa kayak. Kalau sudah kayaknya itu berarti abu-abu, Pak, antara ikhlas dan tidak, Pak. Abu-abu. Makanya orang yang tidak wara ketika makan haram, ketika makan barang-barang subhat ini, la zulfalahu, maka tidak ada martabat baginya. Orang tidak akan bermartabat, Pak. Kita selalu menginginkan di hadapan Allah itu kan mulia, Pak. Selain mulia di hadapan Allah, kita pengen mulia juga di hadapan manusia. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, kita, ya Allah, berikanlah tempat yang mulia. Karena kita juga ingin mulia di hadapan Allah, mulia di dunia dan mulia di akhirat.
Orang yang makan barang haram, orang yang biasa makan barang syubhat, tidak akan ada martabat baginya. Tidak akan ada orang noleh-noleh. Tidak bertabat ya gimana Pak? Kepalanya dilangkahin sama orang, karena tidak bermartabat. Ailal martabata lahu indallahi wala qurbata lahu minallahi ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan bermartabat yang di sini adalah la martabata lahu indallah. Tidak ada martabat di sisi Allah, wala qurbata lahu minallah, dan tidak ada kedekatan baginya di sisi Allah. Jadi orang yang makan barang haram, orang yang makan barang syubhat, itu sejatinya mereka sudah menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata guru saya itu, Pak, orang yang korupsi, orang yang mencuri itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah akan mendapatkan uang sebesar itu. Cuma mereka karena tidak sabar saja, mereka memotong kompas, Pak, memangkas mereka. Padahal sebenarnya kalau mau sabar, entah 10 tahun lagi dia akan dapat uangnya itu. Akan ditakdirkan dapat pula. Cuma karena dia tidak sabar, motong, akhirnya dia perdekat tapi dalam keadaan haram. Seandainya dia tunggu mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kata guru saya, dia sudah ditakdirkan sebenarnya mendapat itu. Tapi dia diberikan pilihan, apakah dia mengambil dengan secara halal ataupun secara haram. Jadi kalau ada godaan seperti itu, Pak, sabar saja, Pak. Ada yang mau ngajak korupsi di kantornya, berarti saya list saja. Hari ini ada yang ngajak korupsi 10 juta. Kata Ustaz, nanti ini suatu saat saya dapat nih 10 juta ini. Ada yang nawarin 100 juta, list saja, Pak. Ya, nanti kalau nggak dapat, ya nanya di akhirat. Saya juga nanya kepada guru saya. Ya si A itu nggak dapat, guru. Ternyata sampai wafat tidak dapat yang 10 juta, yang 100 juta. Baik. Wal maqalatur rabi'ata asara, dan maqalah nasihat yang ke-14. Ruwiya anna rajulan min bani Israila, diceritakan, diriwayatkan, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, min bani Israila, dari bani Israel, ada laki-laki dari bani Israel, kharaja ila talabil ilmi, kharaja keluar, siapa rajul, ila talabil ilmi, untuk pergi menuntut ilmu, ila talabil ilmi, pergi menuntut ilmu. Fabalagha dzalika, fabalagha, lalu sampai, dzalika, berita bahwa orang ini akan mencari ilmu. Berita itu nabiyahum, kepada nabi mereka, kepada nabinya Bani Israel alaihissalam. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israel mau menuntut ilmu, mau pergi menuntut ilmu. Tapi kedengeran oleh nabi beliau, kedengeran, fabu'isa ilaihi, kemudian diundang, dipanggil dia. Fabu'isa, lalu diutus kepada laki-laki itu. Fa'atahu, kemudian laki-laki itu datang kepada nabi. Fa'atahu, lalu datang siapa? Rajul kepada Nabi alaihissalam. Faqala alaihissalam, kemudian Nabi itu berkata, apa yang faqala alaihissalam lahu, kemudian Nabi itu berkata kepada laki-laki itu, ai lidzalikar rajul, kepada laki-laki itu, kepada laki-laki tersebut, ya fata. Ini nasihat daripada nabinya orang Israel. Ya fata, inni aiduka bisalasi khisalin,
Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Ya fata, wahai anak muda, inni a'iduka, sesungguhnya aku akan menasihatimu. Inni a'iduka, sesungguhnya aku akan menasihatimu. Bisalasi khisalin, dengan 3 perilaku. Bisalasi khisalin, dengan 3 perilaku. Fiha, yang terdapat padanya, terdapat di dalam nasihat yang 3 perilaku tersebut, ilmul awwalina wal akhirin, ilmunya orang terdahulu dan orang kemudian, dan orang-orang kemudian. 3 perilaku ini dikerjakan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan masa datang. Yakfika dzalika, yakfika, maka cukup untukmu, dzalika, apa itu 3 hisar. Dzalika, apa itu 3 hisar. Engkau tidak usah jauh-jauh mencari menuntut ilmu sampai ke sana ke sini, ini bahasa saya. Cukup kamu amalkan 3 perilaku ini. 3 perilaku ini adalah perilaku yang diamalkan orang-orang terdahulu dan orang-orang masa yang akan datang. Apa nasihat daripada Nabi Bani Israel? Yang pertama adalah khafillaha fis sirri wa alaniyah. Khaf, takulah. Khaf, takulah engkau Allah, kepada Allah, fis sirri wa alaniyah, di waktu sembunyi, wa alaniyah, dan di waktu terbuka. Takutlah engkau kepada Allah waktu sunyi, waktu sendiri, atau waktu banyak orang. Ai fi hali, yakni pada waktu, ai fi halil khafai, yaitu di waktu sembunyi, anin nas, waktu sepi dari manusia, anin nasi, dari manusia, wa fi halid dukhuri, dan waktu nampak, indahum, di sisi manusia. Jadi kita itu Pak, takutlah kepada Allah, baik dalam keadaan ada orang ataupun di dalam keadaan tidak ada orang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amsik lisanaka, wa amsik, dan tahanlah, wa amsik, dan tahanlah, lisanaka, terhadap lidahmu, lisanaka, terhadap lidahmu, anil khalqi, dari makhluk, anil khalqi, annas, beda, anil nasi, dari manusia, la tadhkuruhum, yang tidak boleh engkau menyebut mereka, hum nas berarti, la tadhkuruhum, yang tidak boleh engkau menyebut terhadap an-nas, illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Lidahmu engkau jaga dari menyebut orang lain kecuali engkau sebut dia dengan kebaikan. Panjenengan boleh ngomongin orang tapi omongin kebaikannya saja, Pak. Artinya nggak boleh ngomongin selain itu. Kalau kebaikannya, ini adalah nasihat. Wah, si A ketika menjabat, banyak lampu-lampu, ya. Apa mulai dulu sudah lampu-lampu begini kalau 17 Agustus?
Oh, 17 saja. Itu. Jadi yang kedua, jaga lisan, tidak menyebut orang lain kecuali menyebut dengan kebaikan. Kalau yang pertama tadi, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun banyak orang, baik dalam keadaan sendiri ataupun ngumpul-ngumpul. Kadang kalau lagi banyak orang, ini tanda-tandanya ibadah kita betul-betul khusyuk atau tidak, Pak. Betul-betul karena Allah apa tidak? Antara ibadah kita di sini dengan di rumah itu sama saja, Pak. Kekhusyukan kepada Allah. Artinya kalau di sini Allah, wah. Tapi di rumah, itu nggak beres itu. Artinya jenengan apa adanya saja, Pak. Ibadah di rumah, yang penting panjenengan, ya kalau lagi ruku, yang penting panjenengan nyentuh lutut itu sudah cukup. Yang sempurna bagaimana? Antara kepala sampai punggung ini seperti papan datar. Ketika panjenengan tidak bisa datar, apalagi perut besar seperti saya, Pak, jangan paksakan. Yang penting kita sudah cukup syarat sahnya dalam sholat. Ruku kita itu tangan nyentuh kepada lutut, kaki ditegakkan, jangan dimajukan. Baik, sedikit-sedikit nyerempet ke fikih. Kama qalu min gharbalin nasi nakhaduhu. Kama qalu, sebagaimana perkataan ulama, man warbalan nasa nakhaluhu. Man warbala, barang siapa yang menyaring perkataan, siapa man. Man warbala, barang siapa yang menyaring. Apa menyaring itu? Ya disaring, biar yang keluar itu yang baik-baik saja, Pak. Ya difilter, disaring, difilter. Jadi kalau panjenengan ingin cari pasir yang lembut-lembut, biasanya kan diasak-asak begitu, Pak, sehingga keluarlah pasir yang lembut. Disaring. Man warbalan nasa, barang siapa yang menyaring perkataannya an-nasa kepada manusia, nakhaluhu, maka manusia itu akan menyaringhu kepada man. Kalau jenengan menyaring perkataan, bukan nyaring jadi suara ya, kayak bersuara, bukan suara maksudnya saya, memfilter. Ya bahasa filter lah. Kalau menyanyi kirain disuruh kerasin suaranya, ntar malah teriak-teriak. Kata Ustaz disuruh nyaringin, malah teriak-teriak di pinggirnya karena salah paham. Kalau panjenengan memfilter bahasa panjenengan, perkataan panjenengan, maka orang lain akan memfilter juga kepada panjenengan. Makanya Pak, kalau ada orang lain berkata kasar kepada panjenengan, berkata jelek kepada panjenengan, jangan menyalahkan orang itu dulu. Evaluasi kita dulu. Kalau setelah kita evaluasi ternyata kita sudah banyak mengalah karena tetangga, kita sudah mengikuti alur yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita sudah tidak merasa sok benar, artinya kita betul-betul tawadhu, ternyata dia masih mengganggu kita terus, Pak, maka jangan ambil pusing dengan panjenengan memikirkan dia. Biarlah dia yang memikirkan kita. Jangan juga panjenengan nggak bisa tidur gara-gara dia. Biar dia yang nggak bisa tidur gara-gara mikirin kita. Pak RW sudah kerja keras. Ada yang lain. Pak RW itu ini. Padahal sudah dengan optimal beliau mengerjakan programnya. Tapi ada aja yang julid, Pak. Kalau Pak RT mikirin, apalagi Bu RT-nya yang mikirin,
masalah pembicaraan itu, nggak bisa tidur, Pak. Bisa-bisa bertengkar. Tapi yang penting saya sudah jalankan sebagaimana mestinya. Saya sudah baca bismillah, ingin mengabdikan saya kepada umat, kepada masyarakat, tidur. Apapun pikiran, apapun yang dibicarakan orang lain, ya Allah semoga yang menjadi amal ibadah dan diampuni dosa-dosanya. Dan saya mengampuni kepada mereka yang julid kepada saya. Enak tidur, Pak. Kalau dipikirin, ada, Pak. Jadi ketua masjid, jadi ketua musola, sama istrinya nggak boleh. Siapa yang nyuruh jadi ketua musola al-Islam? Tapi dikasih kan kalau jenengan? Oh, dikasih. Direstui kan. Ada, Pak. Mau berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena memikirkan perkataan orang lain yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Yang penting panjenengan sudah ecer, kalau punya salah minta maaf. Masalah setelah minta maaf nggak ditanggepin, yang penting panjenengan setelah salah minta maaf. Biarlah itu jadi urusan kita di akhirat nanti. Baik. Wandur khubzaka alladhi ta'kul. Wandur khubzaka alladhi ta'kuluhu. Wandur dan perhatikanlah. Wandur dan perhatikanlah khubzaka pada rotimu. Dulu itu suka makan roti, Pak. Kalau kita kan kalau nggak makan nasi uduk, nasi kuning kan kurang nyaman, Pak. Ya anggaplah, perhatikanlah nasi kuningmu atau nasi padangmu. Alladhi yang ta'kuluhu, yang akan engkau makan, hu terhadap alladhi, ta'kulu yang akan engkau makan hu terhadap alladhi, hatta yakuna dzalikal khubzu, hatta yakuna, sehingga terbukti atau sehingga ada, dzalikal khubzu, apa roti itu, minal halali, dari yang halal. Sebelum panjenengan makan itu, Pak, makanan panjenengan lihat dulu, apakah makanan kita ini termasuk halal atau tidak. Perhatikan dulu. Wahina idin, dan ketika itu halal, ta'kuluhu, baru kamu makan. Wa illa, dan kalau tidak, artinya tidak halal, fala ta'kulhu, maka jangan engkau memakannya. Jadi wahina idin, dan ketika itu, ketika halal, ta'kulhu, makan engkau memakan apa roti itu, dzalikal khubzu. Wa illa, dan ketika tidak halal, fala ta'kulhu, maka jangan engkau memakannya. Perhatikan, ini penting. Halal dan haram ini bukan perkara neraka dan surga saja, tapi juga akibatnya kepada ketenangan hidup panjenengan, kepada anak panjenengan. Karena setiap yang panjenengan makan dari barang haram atau halal akan efek kepada ibadah, akan efek kepada benih-benih yang panjenengan akan hasilkan, anaknya. Ini juga luar biasa, Pak. Paling efek sekali ketika panjenengan tidak bisa menjaga makanan. Makanya kalau sudah program anak, ya kalau ini kan banyak kan sudah cucunya, mungkin bilang sama cucunya, jaga makanannya. Kenapa? Agar mengeluarkan bibit-bibit yang soleh dan soleha. Berat, kan? Selain memang ketika kita makan itu kan menjadi darah, ibadah akan terganggu dan sebagainya. Terus famtana al-fata, famtana al-fata, famtana, maka tidak mau
Famtana, maka tidak mau al-fata, siapa pemuda itu, anil khuruji, dari keluar, anil khuruji, dari keluar, ila baladin akhara, ke negara lain, ila baladin akhara, ke negara lain, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi setelah mendapatkan 3 nasihat itu, pemuda ini sudah tidak lagi ada keinginan untuk pergi keluar. Beliau merasa cukup dengan mengamalkan 3 nasihat itu, maka dia akan beruntung hidup di dunia dan hidup di akhirat. Belum kan? Tambah satu lagi. Lagi. Wal maqalatul khamisata asyarah, dan makalah yang ke-15, ruwiya, diceritakan, anna rajulan min bani Israila, dari Bani Israel, jadi datangnya dari Bani Israel lagi, jama'a samanina tabuta, jama'a samanina, mengumpulkan rajul tersebut, samanina tabuta, 80 peti, minal ilmi, daripada ilmu. Wah, sudah mulai kejam. Walhalu annahu, walhalu, sedangkan pada saat itu, annahu, sesungguhnya laki-laki itu, annahu, sesungguhnya laki-laki itu, lam yantafi, tidak mengambil manfaat, siapa rajul, bi'ilmihi, dengan ilmunya rajul, fa'auhallahu ila nabiyihim, kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka, nabinya Bani Israel, an kulli hadal jami', an, bahwa, an ini adalah an tafsir ya, kul, katakanlah, lihadal jami'ah, kepada orang yang mengumpulkan, lihadal jami'ah, kepada orang yang mengumpulkan ini, litilkal kutubi, kepada kitab itu, lau jama'ta kasira, maka engkau telah mengumpulkan sekian banyak, minal ilmi, daripada ilmu, lam yanfa'ka, tidak akan bermanfaat kepadamu, illa an ta'mala, kecuali engkau mengamalkan, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israel gemar mengumpulkan buku-buku, Pak. Sampai ada 80 peti. Tapi dari sekian kitab-kitab, dari sekian berpeti-peti yang 80 itu, si laki-laki tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ilmu itu. Sehingga pada saat itu Allah mewahyukan kepada nabinya untuk hadir, untuk datang kepada laki-laki itu untuk memberitahu, katakan kepada orang yang mengumpulkan ilmu. Karena banyak, Pak, ngaji ke sana, ngaji ke sana, ngaji ke sana, ngaji ke sana, mondok ke sana, mondok ke sana. Tapi ketika sudah mondok, setelah ngaji, ilmunya tidak dia gunakan, ilmunya tidak bermanfaat kepadanya. Makanya suruh sampaikan kepada orang yang mencari, yang mengumpulkan buku-buku, yang mengumpulkan ilmu-ilmu,
lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka. Jika engkau mengumpulkan banyak daripada ilmu, itu tidak akan bermanfaat kepadamu illa an ta'mala bi salasati asya, kecuali engkau mengamalkan 3 perkara. Nah, 3 perkara ini kita akan kembali bersambung bulan depan. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat wal afiyah. Di dalam film-film kan harus bersambung, Bang. Biar penasaran, tapi ya belum tentu penasaran juga panjenengan gitu ya. Nah, kita absen nih, lihat siapa, semoga hadir nanti. Tambah banyak jemaah yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu didiskusikan? Enggak ada? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.